got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, hold it down, hold it down, bitches on my line, you know. Penjelasan teks sejarah. Pengertian teks sejarah merupakan teks yang menjelaskan fakta kejadian di masa lalu, asal-usul sesuatu dan tersusun berdasarkan kronologi. Ciri teks sejarah. 1. Disajikan secara kronologis. 2. Berbentuk rekam teks atau cerita ulang. 3. Isinya faktual dan berbasis pada data empiris. 4. Struktur teksnya orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. 5. Sering menggunakan konjungsi temporal. Jenis dan perbedaan teks sejarah. 1. Teks sejarah non-fiksi. Teks sejarah non-fiksi adalah teks yang merekonstruksi peristiwa sesuai dengan urutan sebenarnya. 2. Teks sejarah fiksi berbeda dengan non-fiksi. Teks sejarah fiksi tidak selalu berpatokan pada fakta sejarah. Tujuan teks sejarah fiksi adalah sebagai hiburan semata. Kaidah kebahasaan teks sejarah. 1. Menggunakan kalimat bermakna lampau. 2. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. 3. Menggunakan kalimat tak langsung. 4. Menggunakan kata kerja verba mental. 5. Menggunakan kalimat langsung. Struktur teks sejarah. 1. Orientasi. Pengenalan sebuah karakter dalam cerita, salah satunya dalam teks cerita sejarah. 2. Urutan peristiwa rentetan latar waktu, tempat, dan kejadian yang diulas di dalam teks sejarah. 3. Reorientasi. Bagian akhir dari teks sejarah yang memuat tentang kesimpulan, ajakan, penghargaan, motivasi, atau kata-kata mutiara dari tokoh tersebut. Unsur dalam teks sejarah. Unsur intrinsik. Unsur-unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita sejarah. Unsur intrinsik terdiri dari tema, alur, penokohan, sudut pandang, dan latar. Unsur ekstrinsik. Unsur yang berada di luar karya fiksi, yang mempengaruhi lahirnya karya, namun tidak menjadi bagian di dalam karya fiksi itu sendiri. Contoh teks. Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia ini bernama Soekarno, atau mungkin kita lebih akrab mendengar panggilan Bung Karno. Soekarno lahir di Blitar pada 6 Juni tahun 1901. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar, semasa sekolah dasar, hingga tamat. Soekarno indekos di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto HS Cokroaminoto yang merupakan politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS Hogeroburgerschule. Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah memupuk rasa nasionalisme dalam sanubarinya. Usai lulus HBS tahun 1920, beliau pindah ke ibu kota Jawa Barat dan melanjut ke THS Technische Hogeschool atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang disebut sebagai Institut Teknologi Bandung. Beliau pun berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei tahun 1926. Kiprah Soekarno pun berlanjut ke bidang politik. Kemudian, sang proklamator merumuskan ajaran Marhanisme serta mendirikan sebuah partai yang bernama PNI Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli tahun 1927. Tujuan diberdirikannya partai ini adalah
untuk menuju Indonesia merdeka. Komponen yang tidak senang dengan pergerakan Soekarno mengambil tindakan agar pemerintahan Hindia Belanda saat itu masih bisa berdiri kokoh di tanah jajahannya. Akibatnya Belanda menjebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin yang berada di Bandung pada 29 Desember tahun 1929. 8 bulan mendekam di jeruji besi, ia pun baru disidangkan. Dalam pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat, beliau menggambarkan kondisi politik internasional dan keadaan rakyat Indonesia di bawah belenggu kolonialisme. Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah, sehingga pada Juli tahun 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas tahun 1931, beliau bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan diasingkan ke ND, Flores, tahun 1933. 4 tahun kemudian ia dipindahkan ke Bengkulu. Setelah menelan berbagai pil pahit, perjuangannya tidaklah sia-sia. Pada Agustus tahun 1945 ia bersama Mon, Hatta dan tokoh nasional lainnya menyusun naskah proklamasi yang akhirnya dibacakan pada 17 Agustus tahun 1945. Pembacaan naskah ini sekaligus mengukuhkan kedaulatan Republik Indonesia. Cara penulisan. 1. Menentukan topik utama yang akan dibahas. 2. Menerangkan atau berikan topik ke dalam judul dan sebagian isi. 3. Mengumpulkan data dan fakta sejarah dan pribadi bersangkutan. 4. Membangun kerangka karangan dari teks cerita. 5. Menentukan ide pokok utama yang akan digunakan. 6. Proses mengembangkan kerangka karangan. Family, come, I got 3 whole thoughts, I'm